Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini pendengar. Kami akan update Kabupaten Manggarai Barat raih Dukcapil Prima Award 2024. Pendengar, kami ucapkan selamat ya kepada Kabupaten Manggarai Barat yang baru saja meraih Dukcapil Prima Award 2024, dan tentu ini prestasi yang sangat luar biasa ya. Kita akan membahas hal ini lebih lanjut pendengar. Kami sudah tersambung melalui telepon bersama RRI Labuan Bajo pagi ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Manggarai Barat, ada Pak Valentinus Andi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Pak sudah bergabung melalui RRI Labuan Bajo pagi ini Pak. Terima kasih atas penyampaian informasi tentang penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai Barat. Oke, baik Pak. Kabarnya bagaimana pagi ini, sehat? Sehat, udaranya segar, posisi di Golokoe, apalagi udaranya dekat Golokoe, dalam keadaan sehat walafiat. Sehat walafiat. Oke, baik Pak. Kami sangat senang tentu ya Pak mendengar hal ini begitu, membawa nama Manggarai Barat begitu ya Pak ya. Oke, iya. Boleh dijelaskan Pak Valentinus yang dimaksud dengan Prima Award ini apa Pak? Karena asing sekali ya Pak dengarnya begitu, Prima Award begitu. Dan ini kenapa Manggarai Barat bisa meraihnya seperti itu? Silakan Pak. Ya, baik Ibu. Perlu saya jelaskan, kemarin ada Rakornas kedua yang dilaksanakan di Kota Mataram, di mana yang hadir seluruh kabupaten kota provinsi se-Indonesia untuk mengikuti kegiatan rakor ini. Oke. Tentu dalam kegiatan rakor ini, melalui Dirjen Dukcapil Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, memberikan penghargaan kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Halo? Halo, silakan dilanjutkan Pak Valentinus. Di mana penghargaan ini sebagai wujud apresiasi Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atas kinerja terbaik dan kerja keras jajaran Dinas Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Manggarai Barat salah satu kabupaten termasuk kelompok kategori kabupaten sedang mendapatkan penghargaan Prima Award 2024 ini sebagai kabupaten terbaik di seluruh Indonesia. Dalam kategori penduduk sedang, di mana penduduk sedang ini dari 100.000 sampai 500.000 penduduk jiwa. Oke. Ya. Di kategori kabupaten sedang. Halo? Ya, halo, silakan dilanjutkan Pak Valentinus. Perlu saya jelaskan, di Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Untuk tingkat kabupatennya Dinas Dukcapil Karawang, dia masuk dalam kategori penduduk besar, sedangkan Manggarai Barat kabupaten dengan kategori jumlah penduduk sedang, dan
Kabupaten Morowali dengan kategori jumlah penduduk kecil. Manggarai Barat merupakan satu-satunya kabupaten sedang yang ada di Indonesia yang mendapat penghargaan Prima Award ini. Sekian Ibu. Pak Valen, kriteria penilaian dalam penghargaan ini seperti apa Pak Valen sehingga Manggarai Barat memenuhi kriteria ini begitu? Ini di mana pencapaian target perekaman KTP elektronik dan pencapaian aktivasi IKD itu salah satu penilaian utama yang ada di mendapatkan Prima Award ini. Kalau Manggarai Barat, di mana Manggarai Barat dengan wajib KTP-nya 196.052 jiwa dengan pencapaian perekaman sampai dengan bulan akhir Oktober itu 194.636 atau 99,28%. Itu posisi di akhir Oktober. Sedangkan pencapaian IKD, aktivasi IKD, Manggarai Barat sudah mencapai 10.000, di mana penduduk luar yang bekerja di Manggarai Barat, kabupaten ini, dalam hal ini Dinas Dukcapil, sudah memberikan aktivasi. Contohnya, penduduk yang masih penduduknya KTP-nya luar Manggarai Barat, TNI Polri kita sudah layani. Aktivasi IKD, kejaksaan, pengadilan, imigrasi, Bandar, dan semua kantor vertikal yang ada di dalam kota Kabupaten Manggarai Barat kita sudah layani IKD. Di mana kenapa ini kategorikan mendapat penghargaan? Tentu baru 2 tahun dilaksanakan program identitas kependudukan digital ini, Manggarai Barat sangat proaktif. Setiap penduduk ataupun dalam hal ini jemput bola ke bawah, tentu tidak lupa di lain perekaman KTP juga kita melakukan aktivasi kepada masyarakat untuk bisa aktivasikan IKD sehingga nanti ke depan masyarakat itu tidak perlu lagi dia bawa KTP, semua ada di dalam, kartu keluarga sudah di dalam, semua identitas lainnya. Begitu Bu. Oke, jadi semua identitas begitu ya sudah terampung di dalam inovasi digital ini begitu ya Pak ya? Oh iya, siap. Oke, lalu Pak Valen kira-kira inovasi atau program unggulan apa saja begitu Pak yang dilakukan Dukcapil Manggarai Barat sehingga berhasil memenangkan penghargaan ini beberapa waktu lalu? Inovasi yang kami jalankan, walaupun Ibu, inovasi ini bersifat inovasi dalam digital, tidak memerlukan biaya. Yang pertama itu inovasi SIAMAT, di mana SIAMAT ini sistem informasi akta kematian dari desa. Di mana kami sudah membuat satu WA group untuk seluruh peldesa, 164 desa, 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, untuk membuat satu grup di mana grup ini fungsinya untuk memberikan informasi atau melaporkan setiap peristiwa penting dalam hal ini kematian. Tidak lupa juga salah satu persyaratan yang kami sampaikan kepada seluruh teman-teman kepala desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, kami akan dengan form standar. Form standar ini di mana pelapornya semua ada, urutan anaknya keberapa, desanya apa, sehingga benar-benar akurat datanya. Nah, itu salah satu inovasi terkait dengan pelaporan peristiwa penting kematian. Kalau sebelum inovasi ini dibuat Bu, yang bisa melaporkan peristiwa kematian di Dukcapil itu hanya yang pegawai negeri, mohon maaf, pegawai negeri dan yang berurusan dengan bank. Tapi dengan adanya kerjasama ini dengan pemerintah desa, kami sudah
lakukan ini. Setiap peristiwa kematian desa, pasti desa akan lapor. Oke. Yang kedua, inovasi Nukaku Caleso. Inovasi Nukaku Caleso ini di mana ini berawal dari seringnya terjadi setiap masyarakat yang melahir di rumah sakit, masyarakat ini masih untuk dia bisa mendapatkan BPJS harus dia menggantikan nama ibunya atau menggunakan nik ibunya untuk sementara, karena itu berlakunya hanya 90 hari, dan setelah itu masyarakat dia kalau sudah melahirkan dan tidak ada perubahan di selama 90 hari bayi ini, dia lapor lagi ini soal apa untuk masuk dalam kakaknya. Sehingga banyak peristiwa pada saat di atas 90 hari banyak bayi yang sakit, baru masyarakat ke Dinas Dukcapil untuk menerbitkan yang untuk mencantumkan penambahan kakak di anaknya di kakak keluarganya. Melihat peristiwa ini kemarin, Dukcapil berinisiatif untuk membuat satu inovasi, di mana inovasi ini bukan saja hanya Dinas Dukcapil, tapi kami bersama Dinas Kesehatan sebagai ujung tombak lapangan dalam hal ini, bidan-bidan yang melayani kelahiran di puskesmas, BPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, karena mereka yang punya wilayah di bawah, sudah itu Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan. Ini kami berkoordinasi dengan keadaan seperti ini, makanya Dinas Dukcapil melahirkan suatu inovasi yang dinamakan inovasi Nukaku Caleso. Setiap orang melahirkan di puskesmas, jam itu juga lahir langsung isi format yang kami bagikan. Bidannya melaporkan ke admin kami ke Dinas Dukcapil, Dukcapil langsung menerbitkan NIK-nya, kakaknya, dan juga sekaligus dengan akta kelahirannya. Begitu loh. Jadi sudah semudah itu begitu ya Pak Valen ya. Dan kami membantu masyarakat. Kami yakin inovasi seperti ini pasti sangat membantu masyarakat Manggarai Barat ya pada umumnya, apalagi untuk mereka yang mungkin tinggal di daerah yang agak jauh ya Pak Valen ya. Dengan seperti ini masyarakat jadi punya akses yang lebih mudah dan pastinya merasa semakin diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Yes. Oke, Pak Valen, inovasi kemudian juga program ini dan juga penghargaan ya sekaligus tentu kami yakin dan percaya ini merupakan proses yang sulit begitu. Jadi tidak semudah itu tentunya. Dan kira-kira Pak Valen, tantangan apa yang dihadapi Dukcapil Manggarai Barat dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan khususnya di daerah terpencil yang ada di Manggarai Barat? Ya, tentu tantangan yang pertama itu jarak yang ditempuh dari kabupaten ke desa itu ada beberapa yang sangat sulit terjangkau wilayahnya, tapi dengan semangat Dukcapil Prima menuju Indonesia Maju, kami tetap bekerja keras supaya masyarakat yang ada di desa-desa terpencil bisa terlayani administrasi kependudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan akses internet. Kami bisa mengaktifasikan ada beberapa desa yang belum jaringan internetnya belum bagus, sehingga kami tidak langsung pelayanan di tempat, datanya kami bawa ke kabupaten untuk dikelola atau dicetak di kantor pusat. Sedangkan kendala-kendala yang lain, pemerintah sudah memberikan dukungan penuh kepada Dinas Dukcapil sehingga sampai dengan hari ini juga Dukcapil tetap eksis, tetap mengedepankan pelayanan jemput bola di desa-desa. Kembali Bu. Oke, Pak, boleh spill tidak Pak respon atau antusiasme masyarakat Manggarai Barat begitu terhadap diadakannya program atau pelayanan ini dari Dukcapil, Pak? Ya, baik. Respon masyarakat
yang kami temukan di desa ataupun di dusun-dusun, masyarakat sangat respon terhadap pelayanan Dukcapil yang ada di desa-desa, di mana mereka merasakan ada kemudahan. Di mana kemudahan itu mereka tidak harus mengeluarkan biaya besar, waktu, jarak, dan tenaga. Ini sangat membantu masyarakat-masyarakat kecil, terutama masyarakat-masyarakat yang ada di desa terpencil. Karena tagline yang tampilkan oleh Dinas Dukcapil adalah Dukcapil Prima menuju Indonesia Maju. Indonesia Maju ini kita supaya masyarakat itu bisa memiliki dokumen administrasi kependudukan dengan yang terbaru. Kembali Bu. Oke. Pak, penghargaan ini tentu merupakan pencapaian yang memuaskan gitu. Apakah ada rencana Pak Valen untuk mempertahankan atau bahkan begitu ya meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan? Tentu yang pertama untuk meningkatkan lagi pelayanan, tentu ini sangat diharapkan oleh kami semua yang ada di Dukcapil. Tentu perbaikan-perbaikan untuk pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tentu ini diharapkan oleh kita semua. Terkait dengan apa, kami juga sedang lakukan peningkatan sumber daya manusia yang ada di Dinas Dukcapil melalui pelatihan BIMTEK yang ada di luar Kabupaten Manggarai Barat, supaya mereka melayani masyarakat itu dengan penuh pelayanan prima, yaitu profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Kira-kira itu harapan ke depan. Tentu harapan kami semua pelayanan ini semakin ditingkatkan, dan tentu penghargaan ini ingin kami semua untuk penghargaan ini dipertahankan. Dalam hal kolaborasi, Pak Valen, apakah Dukcapil begitu Manggarai Barat bekerja sama dengan lembaga atau komunitas lain untuk meningkatkan pelayanan ke depannya khususnya Pak Valen? Tentu ini sangat diharapkan kerjasama dengan lembaga lain terkait untuk meningkatkan layanan Dukcapil. Ini kami sangat harapkan kerja kolaborasi antara instansi. Bukan saja instansi pemerintah daerah, instansi vertikal pun sangat kami butuhkan. Contohnya, saya melihat ada yang ada elemen data di kartu keluarga, masih banyak masyarakat kita yang belum mengisi tentang golongan darah. Dan saya berkeyakinan masih banyak yang golongan darah dalam elemen datanya, masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin tanpa melalui pemeriksaan mereka sebut saja golongan darah A, ini contoh A atau B. Tapi Dukcapil sudah melalui PKS bersama dengan PMI melakukan pemeriksaan golongan darah setiap sambara untuk mengisi elemen data yang ada di kolom kartu keluarga supaya ada kepastian. Elemen data yang ada di kolom kartu keluarga. Kira-kira gitu, Bu. Jadi sampai saat ini masih banyak ditemukan begitu ya Pak ya di kartu identitas. Kartu keluarga, khususnya kartu keluarga maupun KTP, masih banyak yang belum mengisi golongan darah. Bahkan ada yang mengisi namun tidak sesuai begitu. Atau seperti tidak apa? sesuai. Iya, kira-kira begitu, Bu. Tidak sesuai sehingga Dukcapil berinisiatif untuk berkoordinasi dengan PMI untuk melakukan kerjasama PKS, di mana PKS ini pelayanan setiap hari Senin ada pemeriksaan darah, sehingga antara data yang dari hasil pemeriksaan itu langsung kita isikan ke kartu keluarga untuk kepastian supaya nanti tidak ada
dalam hal ini tanda petik bahwa orang tidak mengarang-arang lagi golongan darah. Oke. Karena bagaimanapun itu salah satu hal atau informasi yang paling penting begitu ya Pak untuk diisi di KTP maupun kartu keluarga. Ya, sangat penting. Terakhir Pak Valen, pesan Ya, mungkin yang disampaikan kepada masyarakat dari Pak Valen untuk masyarakat Manggarai Barat ya pada umumnya agar lebih aktif dalam urusan administrasi kependudukan. Ya, kepada seluruh masyarakat, mari proaktif untuk pelayanan administrasi kependudukan, karena kita tahu data kependudukan sangat penting dalam suatu pemerintahan maupun pembangunan suatu daerah. Karena itu diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa penting, baik itu kelahiran, kematian, peristiwa perkawinan, maupun peristiwa penting lain yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Mengapa saya katakan demikian? Ini demi keakurasian data pendudukan, karena sekarang kita menuju satu data, harus kita benar-benar masyarakat mempersiapkan diri bahwa data itu harus update, tidak boleh ada kesalahan data pun, di mana setiap elemen data yang ada di kolom kartu keluarga itu harus diisi sesuai dengan yang sebenarnya. Karena itu tanpa proaktif dari masyarakat, karena ini bukan kerja dari Dinas Dukcapil saja, tapi ini harus proaktif dari setiap masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan, agar masyarakat Manggarai Barat menjadi masyarakat yang taat akan administrasi kependudukan. Sekian, Bu. Oke, baik Pak Kadis, terima kasih atas informasinya pagi ini. Semoga Terima kasih, Bu. Pencapaian ini semakin memotivasi begitu ya untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selamat sekali lagi Pak Kadis dan juga tim. Tentunya Ya, terima kasih untuk seluruh kru RRI Labuan Bajo dan seluruh pendengar di seluruh Kabupaten Manggarai Barat. Semoga RRI. Oke. Baik, Pak Kadis, sukses selalu ya Pak untuk Sukses Dinas selalu. Dukcapil Manggarai Barat dan juga tim, semoga semakin semangat ya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, terutama dengan inovasi-inovasi terbarunya. Selamat pagi Pak Kadis, selamat beraktivitas kembali. Pak Kadis, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.